Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatullah Inzaghi dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Prodi Dempa Teknik Perpipaan, NRP 0819040056. Di sini saya ingin menjelaskan tentang soal yang diberikan pada dosen saya pada topik pelatihan dan pendalaman UTS pompa dan kompresor. Analisa rencana teknis terinci DED kebutuhan sistem penyediaan air bersih di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Untuk deskripsi kasus, sistem transmisi dan unit distribusi. Sistem transmisi meliputi sistem perpipaan transmisi air baku dan sistem perpipaan transmisi air bersih. Sistem transmisi air baku berfungsi mengalirkan air dari sumber air ke unit produksi atau IPA, atau mengalirkan air bersih ke reservoir distribusi bila kualitas air sudah memenuhi persyaratan kualitas kebersihannya. Sistem transmisi air berfungsi mengalirkan air dari reservoir produksi ke reservoir distribusi. Unit distribusi air berfungsi mengalirkan air bersih terkirim secara merata atau kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan tekanan dari reservoir tipe tangki distribusi ke seluruh wilayah pelayanan. Hal yang dipertimbangkan dalam penentuan jalur perpipaan, transmisi, dan distribusi. Jalur pipa diupayakan sependek mungkin dengan menghindari jalur yang mengakibatkan konstruksi sulit dan mahal, seperti mengurangi jalur yang harus membangun jembatan, perlintasan jalan, perlintasan dengan infrastruktur lainnya, jalan kereta api, dan lain-lain. Jalur pipa harus mudah dalam pengoperasian dan pemeliharaan, menghindari perbedaan elevasi yang terlalu tinggi ataupun head pompa yang terlalu tinggi dalam sistem perpompaan, yang mengakibatkan kebutuhan kelas pipa dan aksesoris yang lebih tinggi. Untuk rute sistem pompaan, bagian kanan terdapat reservoir sementara dan rumah pompa, serta rute pipa untuk warna kuning, dan yang bagian kanan rute elevasi dan panjang pipa. Untuk panjang section 9,67 meter, panjang discharge 86,12 meter, untuk elevasi surface 188,78 meter, untuk elevasi pompa 197,56 meter, dan elevasi reservoir sementara sebesar 243,93 meter. Reservoir hisap berupa bak penampungan, reservoir buang berupa tangki, tipe fluida yang digunakan adalah air, dan spesifikasi debit yang diinginkan adalah 600 meter kubik per hour atau per jam. Penentuan major loss coefficient dan penentuan minor loss coefficient. Ini sudah saya kerjakan dalam Jupyter Notebook. Dihasilkan untuk koefisien kerugian minor total atau K minor sebesar 6,43, dan untuk koefisien kerugian major total atau K major sebesar 6,67. Lanjut, untuk penentuan total loss coefficient dan head loss, dan penentuan kebutuhan head system. Untuk koefisien kerugian total atau K total sebesar 13,1, dan untuk head loss atau HL sebesar 18,8 meter. Untuk head pompa dibutuhkan sistem adalah atau HB requirement yang bernilai 74,79 meter. Lanjut, untuk tipe pompa yang digunakan adalah 4NA5260. Itu dari plot-plotan hasil grafik di samping kanan bawah. Nah, itu untuk HB untuk head requirement sebesar 74,9, dan untuk 10 yang bagian bawah 10 itu adalah untuk head capacity envelope untuk Q-nya 600 meter kubik per hour. Saya jadikan ke dalam menit 600 langsung dibagi 60, karena jam ke menit 60 hasilnya 10, dan didapatkan tipe pompa yang cocok sebagai yang sudah ditunjukkan. Untuk ukuran kasing pompa dari diagram di samping didapatkan tipe pompa tadi 46A5260, dan ukuran diameter pipa section sebesar 200
mm dan diameter pipa discharge sebesar 250 mm. Untuk penentuan daya ini sudah saya kerjakan juga di Jupyter Notebook. Untuk perhitungannya, untuk hasilnya sebesar daya motor sebesar 200 kW dan penentuan titik operasi HVSQ yang diinginkan dan diameter impeller. Untuk plot-plotannya ada di bagian kanan. Yang bawah itu itu maksudnya 200 bukan 300. Jadi 0, 100, 200. Untuk daya motornya 200 kW. Itu saya salah untuk menarik garis. Dan di atas lagi itu untuk head requirement 74,79 kalau nggak salah, di bawah 80 itu. Dan lanjut di atasnya untuk RE NPSH yang menuju garis menuju ke kanan sebesar 4, 3 agak ke atas dikit. Lalu penentuan efisiensi pompa sudah saya perhitungkan dan hasilnya adalah 75% untuk efisiensi pompa. Lalu apakah titik operasi berada pada PEP? PEP biasa digunakan untuk menjelaskan sebuah titik di mana pompa beroperasi pada titik efisiensi paling tinggi, yaitu ketika kehilangan energi akibat transfer energi dari penggerak utama, yakni motor, ke sistem fluida yang paling kecil, sehingga secara fisik fluida yang ditransfer memiliki karakter alir yang bagus dan pompa berjalan dengan optimal. Berdasarkan kurva di atas, titik operasi berada pada efisiensi 74%. Dengan demikian, titik operasi letaknya sangat dekat dengan PEP yang berada pada efisiensi 75%. Lanjut, untuk penentuan NPSH requirement atau NPSH, maaf ya ini kebalik ini untuk yang 17,34 hasilnya itu adalah NPSHA atau available, dan yang bawah itu untuk required NPSHR. Untuk yang atas itu 17,34 dan untuk NPSHR ini saya maaf hasilnya adalah 4. RE NPSH hasilnya adalah 4. Lanjut, pengecekan kecukupan NPSH dibutuhkan untuk memastikan pompa beroperasi tanpa mengalami kavitasi. Syarat yang harus dipenuhi yaitu NPSHA harus lebih besar dari NPSH required, di mana NPSH adalah net positive suction head atau head positif di sisi suction pompa. NPSHA adalah NPSH available atau NPSH yang tersedia di dalam sistem. NPSHR adalah NPSH required atau NPSH minimum yang dibutuhkan pompa agar beroperasi dengan aman tanpa kavitasi. NPSH ditentukan dari sistem perpipaan, sedangkan NPSHR diperoleh melalui pengujian pompa dan nilainya biasanya disediakan oleh vendor atau pabrikan pompa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posisi pompa yang direncanakan sudah aman dari kavitasi dan memenuhi syarat NPSH, di mana NPSHA itu hasilnya 17,34 meter lebih besar dari NPSHR yang hasilnya 4 meter. Lanjut, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.